Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Aksi nyata modul 1.3 dari M. Adlan Rasyidi SPD, asal SMK Muhammadiyah 1 Palembang, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kota Palembang. Tugas aksi nyata modul 1.3, yakni merevisi visi dan mengeksekusi rancangan Bagja untuk prakarsa perubahan yang sudah dibuat pada tahapan demonstrasi kontekstual. Visi yakni mewujudkan peserta didik yang kompeten, berdikari, kreatif, berakhlak mulia, dan berkemajuan. Prakarsa perubahan yang dilakukan yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi Canva for Education. Tahapan aksi nyata modul 1.3 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Ini dia dokumentasi dalam pembelajaran yang memanfaatkan Canva for Education pada mata pelajaran IPAS. Assalamualaikum warahmatullahi Kita lihat wabarakatuh. ini ada Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek hasil pembuatan sabun cuci piring kami yang bermerek Velvet Gloss. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Kayla, yang kedua ada Yunita, yang ketiga ada Kurota Ayuni, yang keempat Fakriadli, yang kelima Tri Revan, dan yang terakhir ada Emrehan. Selanjutnya materi ini akan dibacakan oleh Tri Revan. Tri Revan, silakan. Alat-alat untuk membuat cuci piring. 1. Wadah sebanyak 5. 2. Sarung tangan sebanyak 5. 3. Gelas ukur sebanyak 2. 4. Spatula atau pengaduk sebanyak 1. 5. Masker sebanyak 1. 6. Sendok sebanyak 1. Selanjutnya bahan-bahan untuk membuat cuci piring. 1. Piksapon sebanyak 1 kg. 2. Naci sebanyak 1 kg. 3. Sodium sulfat sebanyak 1 kg. 4. CLT HLD sebanyak 500 kg. 4. Kemperlan sebanyak 1 liter. 6. Lab sebanyak 500 kg. 7. Aroma jeruk sebanyak 1 botol. 8. Pewarna makanan 2 botol. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kela. Analisis bahan. Nama bahan: 1. Teksapon, 2. LABS, 3. Sitrik asid, 4. Kampelan, 5. Natrium klorida, 6. Sodium sulfat, 7. Fragranse, 8. Pewarna makanan. Karakteristik bahan. 1. Teksapon, mengangkat lemak dan kotoran atau zat yang memiliki sifat sulfakat. 2. LABS. LABS didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 3. Sitrik asid, asam atau yang tajam atau menonjol, namun ia juga merupakan asam yang mempunyai karakter rasa yang menyegarkan lidah. 4. Kampelan, berbentuk cairan berwarna kuning, tidak berpengaruh daya fungsi oleh air soda. 5. Natrium klorida. Natrium klorida, juga dikenal dengan garam dapur, adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl, mewakili perbandingan 1:1. Ion natrium dan klorida dengan massa molar masing-masing 22,99 dan 35,45 gram atau mol. 100 gram NaCl mengandung 39,34 Na dan 60,66 gram Cl, 6, sodium sulfat. Kelarutan dalam air yang tidak bisa kelarutannya dalam air meningkatkan hingga lebih dari 10 kali lipat antara 0 derajat Celcius dan 380 derajat Celcius dan mencapai maksimum pada 49,7 gram atau 100. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kurota Ayuni. Lanjutan karakteristik bahan. 7. Fragrance, wangian yang terkesan clean.
Selanjutnya, pewarna makanan. Warna alami bersifat tidak beracun, mudah terurai, dan ramah lingkungan. Sumber utama pewarna alami adalah tumbuhan dan mikroorganisme. Warna yang dihasilkan beragam seperti merah, orange, kuning, biru, dan coklat. Selanjutnya, langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, tuangkan bahan 1-4 ke dalam wadah yang disiapkan. Ketiga, sebelum bahan ditambah air, aduklah terlebih dahulu agar tercampur dengan rata. Selanjutnya, jika sudah rata, tambahkan bahan kelima. Selanjutnya, masukkan air. Setelah sekian yang merata, tuangkan sisa air tadi ke dalam adonan bahan lalu aduk. Ketujuh, masukkan bahan keenam menggunakan gelas takar 7 ml. Kedelapan, masukkan bahan 8 sekitar 6-7 tetes ke dalam campuran bahan tadi lalu aduk lagi. Dan yang terakhir, tunggu campuran bahan tersebut selama kurang lebih 24 jam agar bahan menjadi bening dan kinclong. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, Yunita. Data pengamatan pada saat mencampurkan bahan di dalam ember sebelum ditambahkan air. Bagaimana bentuk campuran tersebut? Jawabannya adalah tekstur bahan-bahannya sebelum dicampur air sangat kental. Yang kedua, setelah menambahkan air ke dalam ember yang berisikan bahan-bahan yang telah dicampur tanpa diaduk, bagaimana penampakan bahan-bahan tersebut? Jawabannya adalah teksturnya tidak merata, padat dan cair. Yang ketiga, setelah air diaduk bersamaan dengan bahan campuran, bagaimana penampakan bahan-bahan tersebut? Jawabannya adalah teksturnya menjadi bagus, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Tetapi jika sudah ditambah air 500 ml, tekstur sabun menjadi cair. Yang keempat, bagaimana hasil akhir dari produk yang telah dibuat? Kondisi setelah didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Jika mengalami ketidakberhasilan, jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Jika produk berhasil, jelaskan faktor pendukungnya. Jawabannya adalah sabun menjadi bagus, teksturnya seperti sabun cair pada umumnya. Oke, sekian dari kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Setelah melaksanakan aksi nyata, saya melakukan refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini berguna untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.